Bagaimana ya cara membaca data dari tabel dan grafik yang sudah ada? Selamat datang di Belajar Online. Bersama saya Kak Jamal, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab statistika. Di video kemarin kita sudah belajar mengenai penyajian data, bentuk tabel, bentuk grafik, gitu kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara membaca data pada tabel dan grafik. Oke, kita langsung pada contoh saja ya. Jadi kita membahasnya ini melalui beberapa contoh. Nah, yang pertama, yakni kita membaca pada tabel dulu. Nah, contoh di sini menunjukkan apa? Nilai ujian tes bahasa Inggris pada tahun 2020. Jadi di sini diketahui bahwa nilainya ada beberapa nilai ya. Mulai dari nilai 90 sampai nilainya berapa itu? Yang tertinggi 134. Jadi nanti ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan bahwa di sini gini, siswa yang nilainya di atas 107 ya, 107 tidak perlu mengikuti pembinaan bahasa Inggris. Oke, itu adalah pernyataannya. Coba kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa siswa yang tidak perlu ikut program pembinaan bahasa Inggris? Berarti kita bagaimana caranya menentukannya? Kita menjumlahkan kelas ya yang di atas 107. Jadi di situ kelasnya ada berapa saja? Di situ ada 108 ya. Sampai 116, kelas 108 sampai 116, kelas 117 sampai 125, dan kelas 126 sampai 134. Berarti kita coba total ya. Kita coba totalkan, berarti 40 ditambah 26 ditambah berapa? 8. Di situ sama dengan berapa? 74. Oke. Nah, selanjutnya, mudah kan ya? Selanjutnya ada soal berapa siswa yang perlu mengikuti pembinaan. Berarti kita hanya menentukan data di bawah nilai 107. Berarti di kelas mana saja? Di kelas yang pertama yakni 90 sampai 98, dan kelas kedua 99 sampai 107, karena itu adalah di bawah data atau di bawah nilai 107. Berarti ada berapa saja? Ada 6 dan 20. Berarti totalnya berapa? 26 siswa yang harus mengikuti pembinaan. Oke, kita lanjut kepada contoh yang ketiga, yakni berapa persentase siswa yang lulus tes bahasa Inggris. Berarti kita mencari jumlah siswa yang lulus, yakni berapa? 74. Kemudian total siswanya ada berapa? 100. Berarti 74 dibagi 100, kita kalikan berapa? 100%. Sehingga kita menemukan jumlah persentase siswa yang lulus, yakni 74%. Oke? Lanjut kita pada contoh yang selanjutnya ya. Di sini pernyataannya berbeda lagi ya. Coba dilihat. Di sini ada pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel di samping. Coba perhatikan ini ya poinnya. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel di samping. Jadi kita memilih pertanyaan ya. Coba di poin A. Berapa banyak siswa yang lulus tes matematika? Bisakah kita mendapatkan data tersebut dari tabel di samping? Tidak. Karena apa? Tabel di samping merupakan data apa? Tes bahasa Inggris, bukan matematika. Kemudian kita lanjut ke poin B. Berapa
kenaikan jumlah siswa yang lulus dari tahun sebelumnya. Kira-kira bisa dapat nggak? Tidak. Karena apa? Di sini adalah tabelnya tahun 2020. Kita tidak tahu tahun 2019. Jadi kita tidak tahu data tahun 2019 ya. Sehingga poin B tidak. Kemudian kita lanjut ke poin C. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 90 sampai 107? Nah, kita coba ya, kita lihat di situ nilai 90 sampai 98 ada berapa? 6. 99 sampai 107 ada 20. Berarti kita totalkan ada berapa? 26. Berarti pertanyaan yang jawabannya terdapat di samping adalah poin C. Coba kita cek di poin D ya. Berapa banyak siswa laki-laki yang mendapatkan nilai 108 sampai 106? Berapa? Ya, kita memang tidak bisa mengetahui berapa jumlah siswa laki-laki maupun perempuan karena di tabel di sini tidak ada. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara membaca histogram ya. Ini adalah contohnya nilai ujian matematika. Jadi disajikan seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa persen frekuensi tertinggi dari jumlah keseluruhan ya. Kita cari frekuensi tertinggi, kemudian nanti kita buat persentasenya berapa. Kita coba cari frekuensi tertingginya berapa? 14 gitu kan. Kemudian karena kita mencari persentase jumlah keseluruhan, berarti kita harus menjumlahkan keseluruhan data tersebut ada berapa ya. Kita coba lihat di situ di kotak warna merah itu kita lihat berapa frekuensinya 2, yang hijau ada berapa? 5, kemudian ungu 13, lanjutnya berapa? 14, kemudian 4 dan 2. Kita totalkan seluruhnya menjadi berapa? 40. Berarti kita untuk menghitung persentase, kita tadi mendapatkan frekuensi yang tertinggi yakni 14 dibagi 40 dikali berapa? 100%. Kita dapatkan berapa? 35%. Oke? Ini adalah soal selanjutnya mengenai OGIF ya. Mengenai OGIF. Coba ya, di sini diberikan data nilai ujian tes matematika. Perlu kalian tahu bahwa sumbu X di sini adalah nilai-nilai yang menunjukkan batas atas setiap kelas ya. Itu batas atasnya ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 80? Berarti kita coba di situ mencari ya nilai batas atas yang nantinya kita gunakan untuk mencari nilai lebih dari 80. Di situ ada berapa? 80,5 ya. Berarti kita hanya mengurangi ya data yang total dengan yang kurang dari nilai 80,5 ke bawah. Nah, totalnya ada berapa di situ? Kita lihat frekuensi kumulatif yang tertinggi berapa? 40 gitu kan. Kita lihat frekuensi kumulatif di 80,5 ada berapa? Ada 6. Berarti kita kurangkan 40 dikurangi 6 sehingga kita mendapatkan nilai berapa? 34. Berarti siswa yang mendapatkan lebih dari 80 adalah 34 siswa. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita akan membaca pada rentang nilai berapa frekuensi yang tertinggi. Gitu ya. Frekuensi yang tertinggi. Kita coba lihat ya. Pada grafik ini, kalian coba perhatikan kalau menentukan ya. Lihat antara titik ke titik pada batas atas. Coba dilihat garisnya itu mana yang lebih panjang, mana yang pendek ya. Dan karena kita cari yang frekuensi yang tertinggi, berarti kita cari yang garis yang agak panjang, yang lebih panjang.
Di situ kita lihat, di situ ada 2 garis yang panjang. Di situ di batas atasnya 80,5 sampai batas atas 85,5, kemudian apa? 85,5 dan 90,5 ya. Coba kita cari di situ frekuensinya berapa. Lah, di batas atas 85,5 sampai 80 berarti kita menemukan di situ kan ada 18 gitu ya. 18 dikurangi 6. Berarti pada kelas tersebut ada 12 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 90,5 dan 85,5, yakni 31 dikurangi berapa? 18, yakni berapa? 13. Oke, itu berarti kita bisa menentukan nanti rentang nilainya berapa. Karena itu batas atas, berarti nanti kita tambahkan 0,5 dan kurangkan 0,5 juga ya. Jadi kita menemukan 85,5 ya sampai 90,5. Berarti 85 kita tambahkan 0,5 menjadi berapa? 86. Kemudian 90 kita kurangkan 90,5 kita kurangkan 0,5 menjadi berapa? 90. Berarti rentang nilai pada frekuensi tertinggi adalah pada rentangan 86 sampai 90. Gitu ya. Oke, sobat pintar, itu tadi kita sudah bahas bagaimana sih cara membaca dan beberapa contoh soal tentang pembacaan data di penyajian data grafik maupun tabel. Oke, sobat pintar, untuk memperoleh video selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Belajar Online Official. Salam belajar online.